salah. Roh itu beda makna. Oke, shalom teman-teman. Ini ada sok jago yang mencoba untuk menjelaskan pengajaran orang Kristen, tetapi hanya bermodalkan buku dan dia hanya mencuplik secuil ayat dan dari penjelasan buku yang akan saya tunjukkan nanti, lalu tanpa pengertian dan baik juga tentang kaidah berbahasa Indonesia. Jadi akhirnya kamu sok jago, tetapi dengar baik, kamu keok hari ini. Oke, baik, kita akan menjelaskan. Yang pertama, Alkitab bagi orang Kristen itu mempunyai sifat-sifat. Ada 6 sifat kanonik Alkitab. 3 saja saya kasih tahu bagi Anda. Yang pertama, Alkitab itu memiliki sifat otoritas. Artinya Alkitab itu berotoritas karena ditulis dan diilhamkan oleh Allah sendiri kepada para nabi. Bukan tiba-tiba kitab turun dari surga atau orang menghafal. Kalau menghafal bisa lupa, bisa hilang, orang amnesia atau apa bisa lupa, bisa ngarang, bisa halu. Nah, Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Allah kepada penulis Alkitab. Karena itulah ada manuskrip-manuskrip Alkitab. Nah, ada bukti-bukti Alkitab. Nah, kita lihat Alkitab bersifat otoritas karena Allah yang mengilhamkan sendiri. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 Alkitab berkata, "Pasagraphe Theopenitos kai ovelimos pros didas kalian pros eparnotosinten iodio kayesune." Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan dan membawa orang kepada kebenaran. Yang kedua, Alkitab bersifat infalibilitas. Alkitab itu tanpa cacat, tanpa salah. Karena Roh Allah yang sendiri yang mengiluminasi, yang menginspiring para penulis Alkitab, para nabi untuk menulis Alkitab itu. Baik perjanjian lama maupun perjanjian Perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita mengenal ada Vulgata, ada terjemahan Alkitab PL ke dalam bahasa Latin. Kemudian ada Septuaginta dan lain-lain. Kemudian kita juga mengenal ada Kodek Vatikanus, ada Kodek Sinaiticus dan lain-lain sebagainya. Oke, whatever itu hanya sedikit pelajaran. Jadi kalau Anda mengutip kodek Anda sampaikan dengan jelas. Nah, situ ya. 3. Hal itu Anda kan mempersoalkan tentang Yohanes pasal 7 ayat 39. Nah, ayat 39. Saya ingin kasih tahu kepada Anda dari versi bahasa Indonesia saja Anda gagal untuk menjelaskan ayat itu dengan baik. Anda pikir ayat itu bertentangan dan ayat itu hoax. Anda katakan hoax dan judul di VT Anda ini kan dari mana ayat itu bisa dilekatkan kepada di dalam Injil Yohanes. Saya kasih tahu kepada Anda tentang pelajaran bahasa Indonesia supaya Anda paham. Oke, mari kita lihat di VT yang kedua. Simak di VT yang kedua. Itu sepele, memang sepele ya, sepele. Dan perjanjian baru sepele memang. Oke, yang kedua bagi Anda yang so jagoan, yang ingin menjelaskan ajaran dan doktrin orang Kristen, padahal Anda tidak punya pemahaman yang cukup memadai. Yang Anda persoalkan itu kan Yohanes pasal yang ke-7 ayat 39. Nah, di situ ada 2 kata, ada roh itu. Mari kita baca ya, supaya kita nggak gagal paham. Nah, di situ Yohanes 39, yang Anda mencoba untuk memutarbalikan dan lain. Yohanes 7 ayat 39. Lihat, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Anda kan ingin mempersoalkan kata roh ialah roh yang pertama. Ada dalam ayat ini ada 2 roh. Yang kedua, sebab roh itu. Jadi roh dan roh itu yang Anda persoalkan, bukan? Dan Anda persoalkan. Anda berpikir bahwa Anda sudah hebat. Dan Anda berpikir bahwa ada roh yang pertama dan roh kedua itu berbeda. Saya jelaskan dari segi tata bahasa Indonesia supaya Anda paham dan jangan sok jagoan ya. Lihat di sini. Yang di dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada kata ganti ya. Paham sekali lagi ya. Ada kata ganti. Alkitab yang ini kan ditulis dalam terjemahan bahasa Indonesia, tentunya juga menggunakan kata ganti di situ. Nah, kata ganti itu artinya promina. Kata ganti artinya mengganti nomina atau frasa nomina di situ. Jadi paham ya? Jadi roh yang pertama sama roh kedua itu satu definisi, satu pengertian, satu entitas. Jadi tidak beda. Drone. Itu. Jadi kata ganti itu artinya apa? Menerangkan, menjelaskan bagi kalimat yang disampaikan itu. Kata ganti penghubung. Nah,
Kemudian di situ ada kata itu masuk dalam bilangan kata ganti penghubung. Nah, kata penghubung itu artinya promina, mengganti artinya mengganti nomina atau frasa yang di atas. Jadi yang dimaksudkan roh yang di atas, yang pertama di ayat 39 itu akan ada dua roh. Roh yang pertama ialah roh, yang kedua roh itu. Jadi roh itu mengganti nomina yang di frasa, nomina yang di atas, begitu. Jadi nggak ada yang beda di sini. Terjemahan Alkitab memang ada yang berbeda, ada yang macam-macam terjemahan Perjanjian Baru, kemudian terjemahan Alkitab baik, kemudian terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Indonesia Literal Translation, dan Firman Allah yang hidup, dan terjemahan yang lain. Tidak berbeda. Setiap orang Kristen yang membaca ayat ini, bahkan para sekolah, mengerti bahwa Alkitab itu yang dijelaskan dalam ayat 39 entitasnya sama. Itu berbicara tentang Roh Kudus. Ya, di dalam bukunya halaman 259, Hasan Susanto. Sebab, Oke, hai jagoan. Yang ketiga, Anda mengambil dan mencuplik sebagian dari buku yang saya juga punya, Hermeneutik, Prinsip dan Metode Penafsiran Alkitab. Nih. Karangan Pendeta Hasan Sutanto, Doktor Teologi. Anda mengambilkan dari sini, tetapi Anda tidak membaca. Anda hanya mengutip di sini pada halaman 259. Nah, halaman 259 itu pada poin 1.29. Kalimatnya berkata, beberapa contoh analisis salinan kuno Perjanjian Baru. Jadi buku ini menjelaskan proses analisis terhadap teks dan konteks Alkitab. Jadi proses hermeneutika itu wajar dalam studi teologi Kristen untuk menafsir, mengeksposisi Alkitab, baik dari historikal dan lain sebagainya, memparsing ayat-ayat Alkitab. Nah, di sini Anda tidak membaca penjelasan yang utuh, Anda hanya mencari yang menguntungkan Anda, bukan? Nah, di sini keok Anda. Di situ Anda lihat, di situ Anda bilang, saya baca bagi Anda di sini hal yang penting saja di sini, bahwa itulah sebabnya ketiga mengambil keputusan penafsir Alkitab sedapat-dapatnya bersikap, yang pertama sensitif, yang kedua teliti, yang ketiga sabar dan objektif. Karena itu harus proporsional, komprehensif, dan jujur. Anda sudah tidak proporsional, Anda sudah tidak komprehensif, Anda sudah tidak jujur mengutip buku yang Anda pikir hanya Anda punya buku ini. Setiap para pengajar Alkitab punya buku ini, men. Nah, lihat di sini. Lalu di sini juga dibilang bahwa dalam penafsir, di sini dikatakan bahwa hanya kini penafsir Perjanjian Baru boleh bergembira karena 90% perbedaan yang terdapat dalam salinan-salinan atau manuskrip kuno dapat diatasi dengan baik. Perhatikan, semua manuskrip salinan kuno itu dapat diatasi dengan baik. Ya, jadi sudah 3 hal Anda telak. Anda mau buat apa? Anda mengutip, Anda tidak lihat itu ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat bagaimana seseorang berhermeneutika dengan baik. Jangan main kutip. Anda kutip yang menguntungkan Anda. Lalu Anda pikir orang Kristen yang awam. Ya, saya berdiri membela iman saya sampai kapanpun. Tidak pernah ada orang dari kelompokmu yang bisa mengalahkan dalam debat, dalam diskusi, dalam kekristenan. Sampai hari ini kan para skolarnya kalian kan tidak bisa mengalahkan Christian Prince. Mengalahkan namanya Inyo Manis. Iya, Christian Pelo. Mengalahkan siapa lagi? Iya, Bambang Nursena, Dr. Bambang Nursena, kemudian Deking Gadas. Come on. Iya. Jangan hit and run. Keep fighting. Oke teman-teman, langsung aja ya, straight to the point. Bagi Ibu Martha Donald, terima kasih. Ya, betul sekali yang Ibu sampaikan bahwa kembali ke teks original Hebrew atau Greek. Ya, itu betul sekali, dan memang itu kan harus kembali melakukan kritik teks ya, parsing sederhana yang kita buat malam hari ini. Tetapi Lai juga tidak ada yang salah dengan Lai. Lai menolong kita, Alkitab Bahasa Indonesia versi Lembaga Alkitab Indonesia tentunya menolong kita untuk memahami Alkitab dalam konteks kita sebelum kita memahami Alkitab juga dalam konteks bahasa Inggris ataupun dalam konteks Gerika ataupun Hebrew. Nah, dikatakan bahwa kembali ke teks original. Betul sekali, para polemikus kadrun ini yang mempertentangkan dalam satu ayat ini, Yohanes 7 ayat 39, bahwa roh dan roh itu adalah dua hal yang berbeda, dan itu menimbulkan, karena berbeda maka menimbulkan dua makna.
di dalam 3 viti saya sebelumnya ya, saya udah jelaskan. Tetapi dalam bentuk parsing hermeneutik juga ini yang sangat sederhana, kita melihat kritik teksnya di sini, lihat di situ berdasarkan King James versi yang strong concordance-nya, maka muncul di situ the Spirit. Ada 2 kata di situ ya, the Spirit dan the Holy Ghost ya. The Spirit dan the Holy Ghost. Ketika kita klik kata Spirit itu, maka muncul di gambar yang satu lagi itu pneuma. Nah, kemudian di bawah ada Holy Ghost. Nah, Holy Ghost, Holy itu hagios, lalu ada Ghost itu pneuma. Nah, jadi pneuma, hagios pneuma. Nah, hagios pneuma dengan pneuma di atas itu G4151 dan G1063, dan G4151 itu punya pengertian yang sama di situ. Jadi tidak ada yang berbeda. Itu lihat ada angkanya G4151 di bawah G4151. Itu pneuma di sana. Nah, nanti di kata holy itu baru ada kata hagios di situ. Jadi sudah benar sekali. Jadi tidak ada yang dipertentangkan. Nah, kalau kembali ke dalam teks bahasa Indonesia, Alkitab kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga, sehingga para pembaca Alkitab masa kini, para pembaca Alkitab dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kita lebih dahulu memahami Alkitab dan mengkonstruksi Alkitab dalam bahasa kita, baru kemudian kita parsing ke dan kritik teks ke bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Tanpa kita memahami Alkitab dalam bahasa kita juga nggak mungkin kita memahami Alkitab dalam bahasa orang. Oke, terima kasih Tuhan bekerja. Jadi tidak ada perbedaan ya dari Polemikus ini, dia keliru besar.